Karena yang bersangkutan ketika membuka pintu mediasi, memang yang bersangkutan yang saya laporkan saat ini menantang saya untuk tanding hukum. Itu aja. Makanya saya melanjutkan laporan ini ke pihak kepolisian dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Udah segitu aja. Tuh, mundur dikit sayangku. Udah. Ini segini kah? Sudah bang? Boleh mas dijelaskan mas hari ini agendanya apa aja dan tadi perasaan barang bukti itu apa saja yang Maju bat. Ya. Sebelumnya saya Mas Ahmad selaku kuasa hukum dari Adam Beni hari ini mendampingi klien saya dalam pemenuhan panggilan yang kedua ya. Iya betul. Tapi agendanya hari ini hanya penyerahan alat-alat bukti saja. Seperti tadi dilakukan penyitaan terhadap handphone klien saya. Tadi juga telah ditandatangani berita acara penyitaan ya dan tanda terima gitu. Yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Metro Jaya yang telah tanggap dan cepatnya dalam memproses laporan dan pemeriksaan kepada klien kami, laporan klien kami. Tentunya kami sangat mengapresiasi dari pihak kepolisian. Tentunya kita juga sama-sama tahu bahwa status penanganan perkara ini telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tentunya ini memberikan satu dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tim penyelidik Polda Metro Jaya dalam hal ini tim penyidik telah menemukan atau unsur-unsur suatu tindak pidananya. Tinggal mencari siapa pelaku dan tersangkanya. Tentunya dalam hal penyelidikan dan penyidikan tentunya berbeda ya. Di mana dalam nantinya penyidikan tentunya ada upaya paksa dan adanya dalam terhadap terlapor ya. Seperti yang diatur dalam KUHP pasal 112 ayat 2. Seperti itu. Saya harap dari terlapor juga adanya komunikasi yang baik dan juga merespon panggilan kepolisian secara baik ya untuk memenuhi panggilan seperti itu. Bukti teleponnya itu kenapa disita? Apa isinya bang dan apa yang sebetulnya dicari? Ya tentunya bukti-bukti rekaman ya, bukti-bukti percakapan rekaman yang telah direkam oleh klien saya. Tentunya kan tidak bisa dipublikasikan. Tentunya harus diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti itu. Durasi percakapannya dengan yang bersangkutan berapa lama? Ya sekitar berapa ya? 1 menit 30 detik. Yang pada intinya di situ berisi ancaman dengan kalimat saya injak kepala kau di trotoar. Itu sangat jelas dan sudah memang dinyatakan ada unsur pidananya oleh para penyidik. Hanya lewat telepon atau lewat pesan singkat juga disampaikan? Hanya lewat telepon saja kalau soal itu. Dan gimana Dam melihat jaring statusnya naik sebagai TSK ya? Ya kalau dari saya pribadi menanggapi status orang yang saya laporkan ini kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan ya saya sangat bangga dan mengapresiasi kinerja dari tim penyelidik dan tim penyidik Polda Metro Jaya yang pastinya ya karena memang saya hanya masyarakat biasa yang menggunakan hak saya untuk menuntut keadilan untuk menyelesaikan masalah ini dan alhamdulillahnya ya udah status sudah dinaikkan ke penyidikan. Semoga saja proses ini akan tetap berjalan sesuai SOP dari pihak kepolisian. Boleh komentar juga nih Mas, ini kan penyidiknya langsung datang ke Denpasar untuk melakukan pemeriksaan. Ada komentar? Komentar saya paling ya memang dimaklumi saja karena yang terlapor ini mempunyai riwayat penyakit sehingga tidak bisa datang ke Jakarta. Jadi mau tidak mau tim penyidik yang jemput bola ke Polda Bali dan kebetulan tim penyidik sudah sampai lagi ke Jakarta hari ini. Berarti total bukti yang diserahkan hanya handphone itu atau sebelumnya sudah diberikan bukti yang lain juga? Bukti yang lain sudah ketika panggilan pertama. Untuk saat ini bukti yang saya serahkan memang hanya 1 buah handphone untuk dilapor ke tim puslapor dari Polda Metro. Dam, ada desas-desus bahwa ini pesanan dalam tanda petik pesanan. Itu gimana Dam? Pesanan, Desas-desus, ada desas-desus. kasus ini pesanan gitu maksudnya ya. Ya dicari aja lah siapa yang mesen soalnya memang ini saya kan
berdiri sendiri, tidak ada pesanan-pesanan dari siapapun karena memang saya tidak kenal dengan siapa-siapa. Yang dimaksudkan pesanan itu saya juga nggak mengerti gitu loh. Itu paling sih kalau tanggapan dari saya. Dalam ini kemarin Jenif di Instagramnya bilang katanya malah lu nantang balik dengan bilang saya tunggu di Jakarta, padahal laporannya ancaman, katanya lu nggak ngerasa terancam, itu gimana? Jadi begini, yang saya maksudkan saya tunggu di Jakarta karena memang jika memang ada pemanggilan dari pihak kepolisian, dari tim penyidik, silakan datang dan kooperatif saja untuk masalah hukum ini kayak gitu. Tidak usah mangkir ataupun memberikan alasan apapun karena kita warga Indonesia wajib taat hukum. Ya, paling kayak begitu. Pihak sana bilang katanya ini cuma kesalahpahaman yang dilebih-lebihkan kasusnya. Kalau kesalahpahaman ini tidak ada kesalahpahaman karena memang yang bersangkutan ketika saya membuka pintu ya, karena yang bersangkutan ketika membuka pintu mediasi memang yang bersangkutan yang saya laporkan saat ini menantang saya untuk tanding hukum. Gitu aja. Makanya saya melanjutkan laporan ini ke pihak kepolisian dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Waktu itu kan udah sempat ada mediasi permintaan maaf, itu yang bentrok tuh yang sempat nggak buntu tuh apa sih? Yang bikin buntu mediasinya? Karena begini, waktu itu saya meminta kepada orang yang saya laporkan untuk membuat video permintaan maaf secara publik melalui press conference, tetapi ditolak oleh yang bersangkutan. Saya tidak meminta apa-apa, saya tidak menuntut apa-apa, tapi malah sebaliknya, yang bersangkutan menantang tanding hukum oleh kepada saya. Ada agenda berikutnya setelah Agenda nantinya apa, Ci? Agenda selanjutnya mungkin nanti ada pemeriksaan saya ke rumah sakit, nanti dijadwalkan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, mungkin kemungkinannya sih minggu depan. Bentar, pemeriksaan di rumah sakit maksudnya? Iya, pemeriksaan oleh ahli psikiater. Itu akan dijadwalkan oleh tim penyidik, insya Allah sih minggu depan ya, saya dapat info ya tadi. Nah, pemeriksaan psikiater berarti dalam konteks ancaman tersebut membuat kondisi psikis lu terganggu? Atau Iya, betul. Memang seperti itu untuk mengecek kondisi saya bagaimana ketika awal menerima ancaman, itu nanti biar ahli psikiater yang menentukan. Begitu paling teman-teman. Oke, thank you. Oke, terakhir sudah sempat ada komunikasi lagi nggak? Atau maksudnya pihaknya Jering sempat menghubungi lagi Iya, Mas Adam atau baru banget ya tadi pagi sekitar jam 9:15 yang terlapor menghubungi saya by WhatsApp dan 3 akun Instagramnya, dan akun Instagram saya sudah dibuka lagi blokirannya dan yang bersangkutan menyampaikan pesan kepada saya, tapi saya tidak bisa memberikan isi pesannya. Yang pasti ketika memang yang saya laporkan ini menghubungi saya tidak akan membalas satu patah kata apapun karena saya telah menutup pintu komunikasi setelah pintu mediasi saya buka pada waktu itu sebelum saya melaporkan. bentuknya ancaman? Yang apa tuh? Pesan WhatsApp-nya Nah, apa? pesan WhatsApp-nya bukan suatu ancaman, dia hanya say hello aja, say sorry segala macam, itu aja sih, paling dia menyampaikan sesuatu aja setelah. Berarti dia ini meminta perdamaian jatuhnya? Iya betul. Nah, berhubung dia selalu me-WhatsApp saya kayak gitu, saya tidak akan membalas, tidak akan membuka permintaan maaf lagi, tidak ada kata damai karena kasus ini sudah bergulir dan yang bersangkutan memang menantang tanding hukum. Ya udah, kita lanjutkan saja. Berarti udah ada itikat ngomel lagi ya dari pihak sana ya baru-baru ini tadi pagi? Iya sudah ada, tapi tetap ya saya tidak akan membuka pintu komunikasi dalam bentuk apa. Dan kembali lagi kan kalau untuk berdamai kan harus kedua belah pihak. Betul. Dan saya harap yang terlapor sebagai tokoh yang mempunyai follower banyak atau pengikut yang banyak harus memberi contoh kepada masyarakat. Apabila dipanggil kepolisian harus datang gitu. Dan itu kan sebagai warga negara yang baik juga. Saya percaya juga kok pihak terlapor akan datang. Apalagi kan ini udah naik ke penyidikan ya. Ada upaya paksa dan adanya hal itu. Saya harap harus datang.